Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, kalau kemarin kita udah unboxing smartphone perdana Infinix di tahun ini, yaitu Infinix Hot 40i. Sekarang kita bakal unboxing lagi nih, ternyata ada smartphone baru lagi dari mereka, tapi datang dari seri lainnya, yaitu seri Smartnya guys. Apa itu? Ini dia Infinix Smart 8 Pro. Nah, jadi buat kalian nih yang udah penasaran sama desain smartphone-nya kayak gimana dan apa aja detail spesifikasinya, yuk mendingan langsung aja kita unboxing. Dan seperti biasa tentunya kita pindah ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box Infinix Smart 8 Pro-nya. Nah, kalau dilihat dari tampilan desainnya sih jujur masih sama aja lah ya sama desain boxnya Infinix yang biasanya. Masih didominasi dengan warna hijau, cuman ya kalau perbedaannya dibandingkan dengan seri Hot 40i kemarin, itu ada di font color sama list colornya aja guys ya. Dimana untuk yang Smart 8 Pro ini, warna font colornya itu warna blue atau biru ya guys. Kalau di Hot 40i kemarin itu kalau nggak salah warna ungu. Dan kalau kalian perhatikan ya, untuk boxnya ini tuh lumayan kece sih ya, karena ada siluet tulisan Smart kayak gini guys. Nah, jadi nggak polos hijau aja. Oh ya, by the way untuk smartphone ini tuh harusnya bisa kalian beli kemarin ya di tanggal 20 Februari dan harganya itu di sekitaran 1,399 juta alias 1,4 juta kurang 1000 gitu ya. Tapi kalau kalian beli waktu first sale-nya kemarin tuh bisa kalian dapetin dengan harga 50.000 lebih murah ya kalau nggak salah. Dan kalau misalkan kalian tertarik seperti biasa nanti bakal saya cantumin buat link pembeliannya di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, lanjut ya, kita lihat aja di packaging box-nya. Seperti biasa di sini ketulis logo Infinix, kemudian ada ketulis Smart 8 Pro yang lumayan gede. Di sini ada satu buah label yang ini buat edukasi juga ya ke kalian. Di sini ketulis 128 GB itu memori internalnya dan 16 GB ini tuh bukan RAM-nya ya guys yang secara hardware. Kalian perhatikan di bagian tulisan kecilnya ini. Dimana di sini ketulisan 8+8 itu artinya 8 GB buat RAM yang hardware-nya plus 8 GB untuk fitur FusiMem alias fitur ekspansi RAM virtual yang ada di smartphone ini. Jadi jangan sampai terkecoh lah ya, ini tuh RAM-nya 16 GB gitu ya. Oke, kemudian di bagian bawahnya, oh ya sebentar, di sini kita kelewatnya. Di sini ada satu buah highlight, sebetulnya ini sebuah fitur Magic Ring namanya yang kayak ala-ala Dynamic Island-nya brand buah-buahan gitu, yang saya rasa lumayan oke lah ya buat sebuah smartphone di harga segini tuh ada fitur-fitur kayak gini ya, boleh lah buat jadi gimmick. Dan selanjutnya di sini ketulis 50 megapiksel dual kamera, dual cam ya di sini ketulisnya, dan ring flash juga, dan ada juga 90 Hz flip punch hole screen. Jadi ya layarnya ini punya refresh rate 90 Hz. Harusnya sih gitu. Dan kalau kita lihat di sebelah kirinya cuman ketulis Smart 8 Pro aja, di bagian kanannya juga ya sama kayak gini juga. Dan di bagian atas ketulis logo Infinix, di bagian bawahnya seperti biasa ada beberapa keterangan email, dan varian warna yang bakal kita unboxing ini adalah varian warna rainbow blue. Pelangi warna biru guys. Ya udahlah ya, nggak tahu itu artinya apa. Oke, kita lihat di bagian belakang. Di sini ada beberapa key selling point pastinya, terutama untuk varian yang bakal kita unboxing ini adalah varian RAM 8/128 GB. Dan di sini ketulis 50 megapiksel dual cam ya, dan juga layar 90 Hz. Untuk baterainya dia udah Type C dan udah berkapasitas baterai 5000 mAh. Ya standar lah ya sebetulnya. Cuman di sini nggak ketulis nih berapa pengisian daya baterainya, apakah 18 watt atau 10 watt kayak brand sebelah. Dan selanjutnya untuk chipset yang dipakai ini Helio G36, sayangnya ya masih yang tipe kentang ya. Kemudian di bagian bawahnya ini 200% volume dan ada sensor sidik jari juga guys. Jadi nggak terbatas di face unlock aja, karena di harga segini tuh biasanya banyak banget yang dipangkas ya. Tapi ya paling nggak sensor sidik jari masih disediain, itu udah oke sih ya. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya sih sebenarnya ada banyak detail lainnya guys, dan kalau dibacain satu-satu kayaknya bakal lamaan. Kalian screenshot aja kalau kalian penasaran sama highlight spesifikasi yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja guys. Ini pisaunya kemana tadi ya? Oh ya, ada di sini. Ketutupan. Oke, sekarang kita buka guys buat kita lihat sama-sama ya untuk tampilan desain smartphone-nya seperti apa. Dan jujur di video Hot 40i kemarin itu lumayan ramai ya guys ya, dan ternyata masih banyak juga dari kalian yang memang kau mendang-mending ya, masih mendang ini, mendang itu, padahal smartphone juga udah harganya murah banget gitu ya. Oke, kita buka ya. Seperti ini untuk tampilan atau isi dalam boxnya ya, ini kayak gini. Ini ada smartphone-nya tapi kita singkirin aja dulu, dan kita lihat apakah smartphone murahnya sekarang untuk packaging boxnya udah lebih rapi daripada tahun kemarin ya guys, yang biasanya nggak ada kompartemen atau partisinya gitu. Kita lihat dulu ya untuk bagian-bagiannya. Ini kita dapetin ya kitab-kitab atau kartu gitu ya, petunjuk penggunaan dan juga kartu garansi seperti ini. Kita singkirin aja. Kemudian masih dapat aksesoris juga, dan seperti biasa bukan jelly case ya, udah pasti ya kalau udah smartphone
smartphone di bawah 1,5 jutanya Infinix itu pasti dapatnya yang hard case kayak gini guys, dan tipis banget lagi. Saya rasa sih ini nggak bakalan ngelindungin smartphone-nya ya, karena tipis banget tuh beneran deh kayak gini. Dan selanjutnya, tapi ya udah lumayan sih sebetulnya, karena masih dikasih aksesoris di dalam paket pembeliannya, walaupun kayak cuma gimmick aja gitu buat hard case-nya tadi. Selanjutnya ini untuk kabel chargernya, ini jelas sudah Type C ya, dan ada gimmick warnanya juga, warna orange seperti ini. Ya harusnya sih biasanya ini di fast charge 33 watt ke atasan gitu ya, tapi ini nggak tahu ini berapa ini. Tapi ya udah ada aksen warna orange seperti ini, dan udah Type C juga. Paling nggak udah Type C sih udah aman sih harusnya guys ya. Jadi bukan yang micro USB lagi. Benar-benar udah ketinggalan lah kalau udah pakai, atau bisa bilang masih pakai yang micro USB kayak gitu. Dan ini kepala chargernya guys, kita dikasih yang ya lagi-lagi 10 watt ya guys ya. Jadi bukan yang 18 watt. Dan ini tuh aduh ampun ya, kepala chargernya begini guys. Secara build quality ini tuh kayak bukan casan yang proper gitu ya, karena bener-bener kayak ringkih banget gitu dari bahannya, dan juga bobotnya kerasa enteng banget kayak gini. Tapi ya lagi-lagi buat pelengkap di sebuah pembelian smartphone ya udah lumayan lah hitungnya. Paling nggak ini adalah yang legal guys, jadi ya kalian nggak perlu khawatir lagi buat pakai gitu ya. Dan selanjutnya kita masih dapetin SIM tray ejector di bagian sini. Oke, sekarang kita lanjut ke smartphone-nya aja guys. Dan seperti biasa ini masih dibungkus sama plastik kayak gini ya, dengan beberapa key selling point yang udah kita bacain tadi di bagian boxnya. Jadi kita skip aja buat langsung lihat desain smartphone-nya kayak gimana nih guys ya. Kita perhatikan 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini ternyata ya untuk varian warna rainbow blue. Ngomong-ngomong ini kalau dilihat-lihat agak mirip varian warnanya Itel S23 Plus nggak sih guys, yang varian warna birunya, karena buat lembayung-lembayung warnanya gitu ya kalau digini-giniin ya, walaupun sebenarnya nggak color shifting ya, maksudnya nggak berubah warna gitu, tapi ya kayak warna ungu gradasi gitunya gitu ya, mirip Itel S23 Plus kemarin kita review lah ya. Tapi kita coba buka dulu ini buat mastiin lebih jelas aja ya stiker yang ada di sini, dan kita lihat apakah kualitasnya masih sama. Ya ternyata udah lebih mendingan ya, jadi nggak meninggalkan residu lemnya di bagian back covernya sini, jadi lebih, oh ternyata masih guys. Sayang banget ya, tuh masih agak kasar gini buat di bagian bekas stikernya. Kemudian kalau kita lihat di bagian sini ini ada emboss ya, warna kayak gini ya, jadi transparan gitu, kelihatan atau enggak ketulis Infinix. Dan kalau kita lihat di bagian belakang bumper kameranya ini ya dual kamera aja ya, kamera utama 50 megapiksel, dan satunya lagi mestinya sih depth sensor lah ya, biasanya untuk smartphone kayak gini tuh ya nggak bakal ada ultra wide kayak gitu guys. Dan ada satu buah LED flash yang dibuat ring kayak gini guys. Kemudian kalau kita lihat di bagian depannya ini ada satu buah lensa kamera juga, yang kalau Infinix sih biasanya kalau nggak 8 megapiksel dia 13 megapiksel guys, tapi nanti bakal saya make sure lagi buat lihat pakai aplikasi device info. Dan kita juga dapetin satu buah aksesoris tambahan guys berupa anti gores. Jadi ya memang secara basic kalian udah dapetin aksesoris yang lengkap sebetulnya, mulai dari anti gores dan juga hard case bawaannya. Cuman di hard case-nya tadi ya kayaknya udah nggak kepake lah ya, karena tipis banget kayak gitu buat material bodinya gitu ya, atau build quality-nya. Dan selanjutnya kita lihat buat port-portnya sendiri. Ini kalau kita lihat di bagian atas bodinya polos aja guys, jadi nggak ada lubang speaker maupun mikrofon. Di bagian sisi kanannya ada tombol volume seperti ini, dan juga tombol power yang pastinya ini merangkap sebagai sensor sidik jari juga. Kemudian di bagian bawahnya ada satu buah grill speaker, port charger USB Type-C, dan lubang mikrofon. Kemudian masih disediain juga port jack audio 3,5 mm. Dan selanjutnya sebelah kirinya ini ada satu buah slot SIM tray yang kalau kita coba lihat ya, kita cek ya harusnya sih dia triple slot lah ya, nggak mungkin nggak gitu. Kalau nggak triple slot bakal di skip banyak orang juga sih ya. Nah seperti ini guys ya, jadi dedicated alias triple slot, dan masih ada seal karet juga, jadi harusnya sih cukup aman lah kalau misalkan nggak sengaja ketumpahan air kayak gitu ya, nggak langsung masuk ke dalam si smartphone nya gini guys. Oke, seperti biasa karena ini adalah smartphone baru, kita coba nyalain dulu buat setting-setting HP-nya, dan nanti kita juga install beberapa aplikasi buat kita bahas. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana lah ya. Yuk. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar awal dari Infinix Smart 8 Pro-nya. Nah, kalau kita lihat dari bagian desain layarnya sih ya jujur untuk sebuah smartphone 1 jutaan, apalagi 1 jutaan kecil kayak HP ini, desain layar pansel kayak gini itu tentu aja punya looks yang lebih mewah ya daripada desain layar yang masih pakai water drop display. Cuman ya walaupun memang ini bagian bezelnya belum bisa dibilang tipis ya, alias masih cukup terlihat tebal. Tapi ya nice lah, masih oke lah buat kalian pamerin gitu karena dia udah pakai yang pansol. Nah,
Nah, selanjutnya ya, sebelum kita bahas panjang lebar nanti untuk yang lainnya, di sini saya mau coba seperti biasa tunjukin ke kalian buat kecepatan baca sensor sidik jarinya, dimana menurut saya untuk responnya sih ini udah oke ya, animasinya juga nggak terlalu bikin delay gitu. Tapi gimana menurut kalian, apakah cepat atau enggak, bisa bantu juga tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan semisal gitu ya, kalian tangan atau jarinya lagi basah atau berminyak, kalian juga bisa manfaatin fitur face unlock-nya, yang saya rasa ini cukup keren ya, karena ya masih responsif juga dengan animasi magic ring yang ada di sini guys. Bahkan tergolong ini akurasinya juga bagus ya. Ini cukup jauh dan juga ada tripod di sini guys. Nah, seperti ini buat kecepatan face unlock-nya. Nice sih ini untuk kedua sistem keamanannya, baik sensor sidik jari dan juga face unlock-nya masih sama-sama punya tingkat akurasi dan respon yang baik, guys. Dan berikutnya di sini saya mau coba tunjukin dulu ke kalian buat sistem operasinya yang dipakai ini menggunakan UI dari XOS versi 13.0.0 dengan basis Android 13-nya. Ya, mungkin memang bukan yang paling baru, tapi paling enggak ini udah masih paling oke lah ya ketimbang pakai yang versi 12 gitu. Jadi ya masih so-so lah ya. Kalau kita lihat untuk aplikasi bloatware sendiri guys, ini ya masih standar juga dari smartphone Infinix, masih ada atau masih tersedia gitu lah ya. Tapi beberapa diantaranya juga masih bisa kalian uninstall. Di sini disediain juga aplikasi radio FM ya. Jadi buat kamu yang masih suka dengerin radio, ini udah tersedia tuh. Tinggal kalian colokin aja, biasanya pakai headset kabel gitu ya buat aktifin aplikasi radio FM-nya. Oke, di sini juga mau saya tunjukin ke kalian ya buat memori terpakainya waktu pertama kali kalian nyalain smartphone ya. Ini tuh hanya sebanyak 21 GB aja, tentunya dengan fitur Fusi Mem alias ekspansi RAM virtualnya itu aktif. Jadi kalau misalkan kalian matiin gitu, harusnya sih ini bakalan berkurang lagi ya, sesuai dengan Fusi Mem yang terpakai gitu. Misalkan 4 GB ya, mungkin berkurang sekira 3 atau 2,5 GB gitu ya, lumayan lah ya buat mengurangi penggunaan memori sistemnya itu sendiri. Dan pertama kali kalian nyalain smartphone ya, ternyata udah mendapatkan satu buah update software guys, yang size-nya itu sebesar 199 MB. Cuman sayangnya ini untuk log update-nya belum terlalu jelas ya, karena masih polos aja kayak gini guys. Tapi ya udah nice lah ya, baru kalian nyalain smartphone-nya udah langsung dapat update software gitu. Padahal termasuk baru loh ini ya untuk sebuah smartphone, untuk smartphone Infinix Smart 8 Pro-nya ini. Oke, yang berikutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian buat sensor-sensornya. Tadi sebetulnya saya udah lihat ya. Ini tergolongnya juga lengkap guys buat sebuah smartphone 1 jutaan alias 1 jutaan kecil ya, atau 1,4 juta gitu. Ini masih oke loh ya. Sensor kedua ini doang yang absen, dan ini lagi-lagi seperti biasa flagship pun biasanya nggak tersedia. Tapi paling nggak ini sensor cahaya, orientasi, dan juga magnet dia udah ada guys. Jadi ya tentunya kalau kalian pakai tracking pakai Google Maps gitu, jadi lebih akurasinya itu lebih oke, dan juga kalian tuh jadi tahu mana arah mata angin gitu ya waktu kalian pakai kompas digital begitu. Kalau buat giroskopnya sih saya rasa, atau feeling saya sih ini software ya, tuh kalian bisa lihat tulisannya juga virtual gyro. Jadi walaupun memang di sini tersedia ya, harusnya nggak akan senyaman gyro hardware seperti itu. Tapi ya wajar lah ya, mengingat ini adalah sebuah smartphone 1 jutaan. Dan ya mungkin juga ini untuk yang kalian yang suka atau bisa bilang butuh sebuah smartphone murah tapi ada fitur NFC, sayangnya di Smart 8 Pro ini tuh nggak disediain guys. Jadi ya kalau kalian memang butuh banget fitur NFC, ya ini bukan jawaban yang bisa kalian ambil lah ya. Dan berikutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk menu-menu yang ada di aplikasi kamera bawaan ya guys. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Untuk menu-menunya tergolong lumayan banyak. Ada gerak lambat, kemudian ada pemotretan AR, kemudian ada mode cantik, panorama, selang waktu, ini ada guys. Dan kalau kita perhatikan untuk perekaman videonya, ini resolusi maksimalnya ya ada di 1080p 30 fps saja buat kamera belakang, dan lensa kamera depannya kita perhatikan ini ya 1080p 30 fps juga. Dan yang berikutnya di sini saya mau coba tunjukin ke kalian ya lewat aplikasi device info untuk beberapa hal, kayak tipe memori yang dipakai smartphone ini juga belum yang UFS juga guys, alias masih yang eMMC seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ketulisnya eMMC. Kemudian kalau kita lihat dari bagian SoC ini seperti yang saya sebut
sebut tadi di awal dan juga tersedia di bagian belakang boxnya. Ini pakai chipset MediaTek Helio G36. Kemudian kalau kita lihat dari resolusi layar, dia masih SD Plus aja juga, jadi belum yang Full HD Plus. Kemudian kalau kita lihat dari kameranya, di sini untuk lensa kamera utama tentu aja 50 megapiksel dan lensa kamera depannya yaitu sebesar 8 megapiksel. Untuk baterai ini kapasitasnya 5000 mAh guys, dan kalau kita lihat buat di bagian sensor-sensornya, di bagian kodeksnya, ini kalau kita lihat sebentar. Ya, kita scroll paling bawah, di sini ketulis DRM Wi-Fi-nya itu biasa gunakan untuk nonton Netflix ya, dia belum yang L1, jadi harusnya dia belum support di tampilan gambar yang Full HD, jadi masih terbatas di SD aja. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kalau misalkan kalian nggak suka nonton gitu ya, ini masih oke lah. Oke, mungkin cukup kayak gitu dulu aja ya guys ya untuk video unboxing kita soal Infinix Smart 8 Pro-nya ini. Sebetulnya saya tadi tuh pengen nunjukin untuk skor AnTuTu benchmark-nya, cuman ini lumayan lama banget ya guys, saya memakan waktu buat nungguin hasil skornya, karena dari tadi udah hampir sekitar 1 jam ya saya nungguin itu nggak selesai-selesai guys. Jadi ya nanti bakalan saya expose aja di video reviewnya ya buat skor AnTuTu benchmark-nya. Dan overall sih menurut saya guys ya untuk sebuah smartphone 1,4 jutaan gitu ya, atau 1,99 juta, Infinix Smart 8 Pro ini ya masih bisa lah jadi rekomendasi buat kamu yang memang butuh sebuah smartphone kedua gitu ya. Jangan jadi smartphone pertama, tapi kalaupun memang terpaksa budget kalian terbatas gitu ya, ini sih masih bisa banget kok, karena ya kalau dilihat dari sensor-sensor tadi, banyak sensor-sensor yang bisa kalian pakai karena berguna banget lah, apalagi buat ojol gitu harusnya ini bakalan kepake banget. Apalagi juga untuk memori dan RAM-nya yang didapat juga ini termasuk yang besar guys, yaitu sebesar 8/128 GB. Desainnya juga ya nggak kalah lah ya, karena udah pansol juga, dan untuk material atau build quality-nya secara overall sih untuk impresi awal saya ini masih cukup solid kok, walaupun memang masih plastik. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dibantu klik tombol like-nya dan di-share juga ke teman-teman kalian, karena barangkali teman kalian ada yang butuh informasi soal HP ini. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi ya tentunya di video unboxing yang berikutnya. Bye.